Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Daniela Angelika Sormin dengan NIM 2516150006. Nah, tujuan aku membuat video ini untuk mengedukasi kalian bagaimana implementasi langkah pemecahan masalah model polya pada materi stoikiometri. Dalam pembelajaran kimia, peserta didik pasti sering menghadapi soal yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan bagaimana pemecahan masalahnya. Salah satu model yang dapat membantu menyelesaikan masalah secara sistematis adalah model polya. Menurut George Polya, terdapat 4 langkah utama dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama, kita harus memahami masalah. Yang kedua, menyusun rencana penyelesaian. Ketiga, kita melaksanakan rencana. Dan yang terakhir, kita memeriksa kembali hasil. Agar mudah dipahami, ayo kita terapin ke dalam sebuah studi kasus pada materi stoikiometri. Nah, seperti contoh soal seperti ini, diketahui reaksi 1 mol magnesium padat bereaksi dengan 2 mol larutan asam klorida dan menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Di soal terdapat jika sebanyak 5 gram magnesium direaksikan dengan larutan HCl berlebih, berapakah volume gas hidrogen yang dihasilkan pada kondisi STP? Mari kita selesaikan menggunakan 4 langkah model polya. Nah, langkah pertama kita harus memahami masalahnya. Pada tahap ini, kita harus mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, data yang diketahui itu massa magnesiumnya 5 gram, HCl berlebih, kondisinya STP. Yang ditanyakan volume gas H2 yang dihasilkan. Selanjutnya, kita perhatikan persamaan reaksi yang tadi, yang dimana 1 mol magnesium padat bereaksi dengan 2 mol larutan asam klorida dan menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa ada 1 mol magnesium yang menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Dengan memahami informasi tersebut, kita dapat menentukan konsep yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, kita langsung ke langkah kedua, yang dimana kita menyusun rencana penyelesaian. Pada tahap ini kita menentukan strategi penyelesaiannya. Nah, langkah yang akan kita gunakan adalah yang pertama, kita harus mengubah massa magnesium menjadi mol, lalu menentukan mol gas hidrogen berdasarkan persamaan reaksi, lalu mengubah mol gas hidrogen menjadi volume gas pada kondisi STP. Nah, karena pada kondisi STP itu ada 1 mol gas yang menempati volume 22,4 liter, maka konsep tersebut akan kita gunakan pada tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya itu kita langsung ke langkah ketiga, ini mana di langkah ketiga ini kita melaksanakan rencana. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan di langkah ketiga ini. Tadi kan diketahui massa magnesiumnya 5 gram, AR magnesiumnya 24, maka rumus mol yang kita gunakan adalah massa per AR. Maka hasilnya maka mol magnesium sama dengan 5/24. Maka hasilnya adalah 0,208 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol magnesium itu sama dengan 1 mol H2 atau hidrogen. Sehingga mol hidrogen itu sama dengan 0,208 mol. Selanjutnya, kita akan menghitung volume gas hidrogen pada STP. Nah, rumus volume itu sama dengan mol dikali 22,4 liter, yang dimana volume H2 sama dengan 0,208 dikali 22,4, maka hasilnya sama dengan 4,66 liter. Jadi volume gas hidrogen yang dihasilkan adalah 4,66 liter. Lanjut, di langkah keempat kita memeriksa kembali hasilnya, yang dimana di tahap terakhir ini kita akan memeriksa kembali hasil yang sudah diperoleh. Nah, beberapa hal yang perlu kita cek. Yang pertama, apakah persamaan reaksinya sudah setara? Yang kedua,
apakah satuan yang digunakan itu sudah benar. Yang ketiga, apakah perhitungan molnya sudah tepat. Yang keempat, apakah hubungan koefisien reaksi sudah sesuai. Nah, setelah kita periksa kembali semua langkah itu sudah sesuai, sehingga hasilnya itu sama dengan adalah 4,66 liter gas hidrogen dapat dinyatakan benar. Tahap ini penting karena membantu mengurangi kesalahan perhitungan dan meningkatkan ketelitian dalam menyelesaikan soal kimia. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa model polio itu membantu peserta didik menyelesaikan masalah secara sistematis melalui 4 langkah. Yang pertama, kita memahami masalah, kedua menyusun rencana, ketiga melaksanakan rencana, dan keempat memeriksa kembali hasil. Penerapan model ini tidak hanya membantu memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, dan reflektif yang merupakan bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Oleh karena itu, model polio sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi stoikiometri yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah secara terstruktur. Oke, sekian dari hasil yang saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Bye!